Halo semuanya, kita jumpa lagi di video yang kelima, yaitu terkait digital security, ethics, and privacy, threat issue, and defense. Nah, yang pertama kita akan masuk ke modul digital security risk, resiko keamanan digital. Nah, resiko keamanan digital ini adalah segala peristiwa atau tindakan yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan pada komputer, perangkat keras, perangkat lunak, data, informasi, atau kemampuan pemrosesan. Nah, setiap tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan komputer atau penggunaan terkait umumnya disebut sebagai kejahatan komputer. Cybercrime adalah tindakan ilegal berbasis online atau internet. Pelaku kejahatan dunia maya yang pertama itu kita lihat ada hacker. Hacker ini kegiatannya merusak, kemudian kejahatan atau, hal negatif lainnya ya, mengakses yang, bukan hal-halnya, melakukan hal-hal ilegal seperti pembobolan data, situs. Tapi hacker ini tidak mengambil data tersebut untuk kepentingan pribadinya, tapi melainkan hanya ingin melakukan pengetasan. Seberapa kuat sistem pertahanan sebuah sistem tersebut, seberapa kuat sistem pertahanan tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada cracker. Nah, cracker ini mirip sama si hacker, namun poin pentingnya cracker itu mengambil data-data yang berhasil dibobol untuk kepentingan pribadi. Hacker ini lebih fokus pada prosesnya, sedangkan si cracker lebih fokus pada menikmati hasilnya. Cracker mengakses komputer atau jaringan secara ilegal untuk menghancurkan data, mencuri informasi, atau melakukan tindakan jahat lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada script kiddie. Script kiddie memiliki maksud yang sama dengan seorang cracker, tetapi tidak memiliki pengetahuan teknis. Nah, biasanya script kiddie ini sering menggunakan aplikasi. Nah, jadi dia melakukan peretasan dan peretasannya telah sudah ada software sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada cyber extortionist. Nah, ini adalah seseorang yang menuntut pembayaran untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur teknologi informasi. Kemudian ada cyber teroris. Cyber teroris adalah seseorang yang menggunakan internet atau jaringan untuk menghancurkan atau merusak komputer karena alasan politik. Kemudian selanjutnya kita akan lihat tentang internet ya, internet dan network attack. Nah, ini cerita bagaimana seorang programmer yang cukup jahat di sini, dia membuat virus di dalam file yang dibuat dalam file word processing. Dokumen itu kemudian di-attach ke dalam email dan dia kirimkan ke banyak orang. Nah, di step kedua ini kita lihat dia ngirimkan ke banyak orang, yang step 3A ini adalah pengguna yang membuka file attachment tersebut sehingga komputernya kena virus. Sedangkan step 3B ini adalah pengguna yang melihat, "Oh, ini email dari mana ya? Kayaknya ini email yang tidak saya kenal, kayaknya ini email berbahaya." Terus dia nggak buka file tersebut. Sehingga yang step 3B itu komputernya aman dari serangan virus. Nah, kemudian yang lainnya ada botnet. Botnet ini merujuk pada jaringan komputer yang, disusupi dan, biasa dikendalikan dari jarak jauh oleh peretasnya. Nah, malware dapat dengan cepat mengembangkan botnet ketika menginfeksi perangkat pengguna seperti komputer, tablet, router, ataupun smartphone. Nah, karena tindakannya yang berbahaya, seringkali itu, tidak terlihat oleh sistem operasi kita, bahkan, kadang-kadang sering tidak terdeteksi. Nah, botnet ini bisa mengkoordinasikan sejumlah besar komputer-komputer yang sudah terinfeksi ke dalam satu jaringan, sehingga, dia lebih melakukan banyak tugas destruktif dengan, sedikit usaha ketika komputer yang, eee, terinfeksi itu sudah lebih banyak. Dan tentunya waktu yang dihabiskan otomatis kalau komputernya semakin banyak terinfeksi, waktunya semakin sedikit, usahanya semakin sedikit untuk menjalankan tugasnya.
Kemudian selanjutnya ada serangan DOS, denial of service attack. Nah, di sini adalah jenis serangan cyber yang berupa banyak permintaan ya yang dituju pada satu sistem sehingga menyebabkan sistem tersebut overload biasanya dan tidak bisa diakses. Contohnya saat kita mau buka website tapi website tersebut tidak bisa diakses, tidak bisa nampilkan halamannya gitu. Kemudian backdoor. Dalam konteks keamanan komputer, backdoor ini mekanisme yang tersembunyi yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk masuk ke dalam sistem tanpa izin atau otorisasi yang sah. Nah, backdoor itu dapat diciptakan secara sengaja oleh pengembang sebagai alat bantu dalam administrasi atau sebagai cara untuk mengakses data yang terenkripsi. Namun, tidak jarang backdoor juga diciptakan atau dipasang oleh penjahat cyber untuk tujuan yang jahat. Nah, serangan melalui backdoor ini dapat memiliki dampak yang berbeda-beda, mulai dari pelanggaran data yang merugikan pelanggan, bisnis, hingga serangkaian serangan langsung yang dilakukan oleh penyerangnya. Kemudian selanjutnya ada spoofing. Spoofing itu adalah tindakan kejahatan di dunia maya yang bertujuan untuk mencuri data korban dengan cara menyamar sebagai sebuah pihak yang dipercaya oleh korban tersebut. Nah, tindak kejahatan ini bisa menimpa siapapun termasuk perusahaan-perusahaan besar. Dalam tingkat tertentu, spoofing ini agak mirip dengan phishing. Bedanya, spoofing ini tidak hanya mencuri data korban saat itu, tapi juga dia langsung menanamkan malware untuk kedepannya bisa dia nikmati dan digunakannya untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada firewall. Firewall ini adalah perangkat keras yang melindungi sumber daya jaringan dari gangguan. Komputer memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Cara kerja firewall di komputer ini adalah menutup port-port kecuali untuk beberapa port tertentu yang tetap terbuka. Nah, firewall di komputer ini bertindak sebagai garis pertahanan terdepan ya di dalam mencegah semua jenis hacking yang masuk ke dalam jaringan kita. Karena setiap hacker akan mencoba menembus ke dalam jaringan komputer. Tentu mereka ketika menembus mencari jaringan komputer, si hacker ini akan mencari port yang terbuka untuk bisa dia akses. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan firewall itu akan membantu kita untuk menutup port seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya terkait akses dan penggunaan tidak sah. Untuk menghindari akses dan penggunaan tidak sah, maka kita buat terkadang seperti ketika masuk sebuah sistem, ketika login ada username, password, passphrase, PIN, captcha. Nah, terkadang kita juga diminta verifikasi 2 tahap ya, misalnya setelah login masukkan PIN atau setelah login ada lagi misal SMS ke handphone kita. Nah, kalau kita lihat di sini contoh, otorisasi hak akses lainnya gimana, misalnya fingerprint reader, hand geometry system, signature verification system, face recognition system, voice verification system, dan, iris recognition system. Nah, kemudian selanjutnya terkait pencurian software. Nah, banyak produsen tuh memasukkan proses aktivasi ya ke dalam program untuk memastikan perangkat lunak itu tidak diinstal pada lebih banyak komputer daripada lisensinya secara hukum. Nah, biasanya ada juga perjanjian lisensi untuk pengguna yang perlu dipatuhi oleh pengguna ya, oleh sebagai kita ya, sebagai user kita harus patuh terhadap lisensi dari software tersebut. Kemudian selanjutnya ada pencurian informasi. Pencurian informasi ini terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi atau rahasia. Nah, sehingga bagaimana untuk menghindari pencurian tersebut? Salah satunya kita bisa melakukan enkripsi. Enkripsi itu adalah proses mengubah data yang dapat dibaca oleh manusia menjadi karakter yang disandikan untuk mencegah akses yang tidak sah. Selain itu, misalnya ketika kita mengakses web, ada yang namanya digital certificate. Digital certificate itu salah satu pemberitahuan untuk penggunanya, kita mau mengetahui situs web ini sah atau tidak. Kemudian selanjutnya, terkait pencurian perangkat keras, vandalisme, dan kegagalan. Nah, yang pertama pencurian perangkat keras. Pencurian perangkat keras itu adalah tindakan mencuri peralatan digital
Kalau validalisme perangkat keras itu melibatkan, merusak atau menghancurkan perangkat digital. Dan yang terakhir, kegagalan perangkat keras itu dapat terjadi karena berbagai alasan. Misalnya perangkat kerasnya udah lama, udah menua, kemudian tiba-tiba misal ada bencana alam menyebabkan, perangkat keras rusak, atau misalnya, perangkat rusak karena manusia atau peristiwa yang lainnya misalnya kayak karena daya listrik atau bahkan, kesalahan dalam program atau aplikasi. Demikian, slide modul ini, untuk pembahasan selanjutnya mengenai modul ini ada di video yang selanjutnya. Terima kasih.